Halo YouTube, selamat datang di video tutorial yang kali ini akan saya bahas adalah masalah hotspot mikrotik menggunakan mesh WDS. Untuk lebih mudahnya, kami sarankan Anda untuk mengganti nama dari router board Anda supaya lebih mudah mengorganisasikannya. Saya mencoba untuk mengganti router board saya menjadi AP1, AP2, dan AP3. Langkah selanjutnya kita membuka akses point 1 yang saya namakan dengan AP1. Kita buka interface-nya. Biasanya interface untuk WLAN 1 adalah disable. Oke, kita akan enablekan dengan cara mencenteng. Kemudian kita dapat masuk ke dalam WLAN 1 dan kemudian kita cari general. Ada MAC address, kita copy untuk MAC address-nya. Dan kemudian tahap berikutnya kita akan membuka notepad atau media lain untuk mengcopy MAC address tersebut, karena akan kita gunakan untuk menyambung dengan AP-AP yang lain. Oke. Kemudian kita buka akses point 2, sama akan kita enablekan. Kita buka cari general, kita copy lagi MAC address untuk AP2-nya. Sudah kita copy dan kita pastekan di notepad. Kita tulis saja AP2 biar tidak lupa. Nah, berikutnya kita buka AP3. Ya, dengan cara yang sama kita enablekan. Kemudian kita cari general, kita copy MAC address-nya dan kita pastekan di notepad kembali untuk AP3. Oke, sekarang kita punya 3 MAC address dari AP1, AP2, dan AP3. Oke, langkah berikutnya kita kembali membuka AP1. Kita buka lagi di WLAN-nya. Kita masuk ke tab wireless. Untuk mode awal menjadi dari station akan kita ganti menjadi AP bridge. Oke, yang lainnya kita ignorekan saja. Untuk SSID bisa Anda gantikan, terserah kemauan Anda, akan disesuaikan. Kebetulan saat ini SSID akan saya ganti menjadi portal mesh. Sebagai contoh saja, sebetulnya kita memakai portal mesh karena memang kita akan membuat portal untuk hotspot ini. Untuk penamaan silahkan Anda gantikan. Oke, kemudian kita buka AP2. Sama, kita menggantikan mode menjadi AP bridge dan SSID-nya harus sama dengan SSID di AP1, yaitu portal mesh atau yang lain yang Anda suka. Oke, berikutnya kita buka AP3. AP3 sama, kita buka wireless tabulasi, kemudian kita ke AP bridge dan SSID-nya akan kita ganti menjadi portal mesh, karena penamaan untuk SSID harus sama untuk mesh WDS-nya. Oke, kita buka AP1 kembali. Kemudian kita masuk ke dalam tabulasi WDS. Ya, adanya di sebelah kanan ini. Oke. Kemudian WDS mode-nya kita ganti menjadi static mesh. Kita okekan dulu. Kita masuk ke AP2 dengan cara yang sama. Kita masuk ke WDS. WDS mode kita ganti static mesh. Kemudian kita apply. Kemudian kita buka AP3 dengan cara yang sama. Kita cari WDS. Kemudian kita mengganti static mesh. Oke, tahap berikutnya, jika sudah static mesh-nya masing-masing sudah diganti,
ada langkah berikutnya adalah membuat mesh port. Oke, kebetulan kita buka AP1, kita gantikan namanya bebas. Kita mau pakai nama apa? Kebetulan saya memakai nama mesh. Oke, untuk nama mesh atau nama yang lain harus sama, karena tidak boleh tidak sama. Untuk AP1 kita membuat mesh menjadi portal. Kita klik mesh portalnya. Kemudian sesudah itu kita masuk ke interface, dan interface dari WDS kita ganti menjadi WDS default bridge-nya menjadi mesh, karena yang tadi kita buat di mesh itu adalah mesh juga. Oke, sama berikutnya kita buka kembali AP2. Untuk WDS default bridge-nya itu akan nanti kita ganti menjadi mesh, dan kita buat dulu mesh port-nya menjadi mesh. Harus sama ya, karena kalau tidak sama tidak akan connect. Oke, untuk default WDS default bridge-nya kita ganti dengan mesh juga. Kita apply, kemudian langkah berikutnya kita masuk ke AP3. Dengan cara yang sama juga kita akan melakukan penggantian untuk mesh. Oke, tambahkan, gantikan menjadi mesh. Cuma untuk HWMP-nya tidak diberikan portal. Oke, kita samakan WDS default-nya bridge menjadi mesh. Oke, kita okekan saja. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat satu WDS baru untuk portnya di AP1 dengan cara menambahkan interface. Dibiarkan saja untuk generalnya. Nah, untuk WDS-nya kita ganti menjadi WDS 2 untuk AP2 dan AP3. Kita akan mengcopy satu-satu. Baik, kita copy untuk AP2-nya dan ditambahkan di dalam interface WDS-nya. Tinggal kita pastekan ke WDS address-nya. Oke. Dan kita tambahkan lagi untuk WDS kedua. Dia otomatis generalnya akan mengganti menjadi WDS 2 secara berurutan. Oke, kita copy dan kita pastekan di WDS address-nya. Kita apply. Oke, untuk saat ini 2 WLAN dari AP1 dan dari AP2 dan AP3 sudah kita masukkan. Oke, kita buka AP2 maaf. Di AP2 kita tambahkan dengan cara yang sama. Kita tambahkan WDS. Kita masuk ke dalam WDS. Nah, kita pastekan untuk AP1 dan AP3 karena AP2 ada dalam portal dalam routernya AP2. Jadi hanya kita tambahkan AP1 dan AP3 selain AP2. Oke, kita pastekan, apply. Oke, tambahkan satu lagi untuk WDS-nya. Ya, kita kopikan untuk AP3. Oke. Kita pastekan. Nah, untuk WDS 1 sudah running slave dan aktif karena dia sudah terhubung dengan si AP1. Oke, kita buka AP1. Ternyata AP1 juga sudah running slave aktifnya sudah berjalan di dalam WDS. Oke, kita buka AP3, masuk ke interface. Kita tambahkan WDS-nya sama dengan yang kita lakukan di AP1 dan AP2. Nah, untuk di AP3 kita hanya mengcopy WDS atau WLAN-nya
punya AP1 dan AP2. Oke, berhasil terhubung. Oke, yang satu lagi belum terhubung, biasanya agak memerlukan waktu. Oke, sama, sudah terhubung juga, ternyata sudah terkoneksi semua. Oke, untuk WDS2 nya kita copy, kita tambahkan WDS nya, kita pastekan untuk AP2 nya. Oke, biarkan saja karena nanti akan running. Oke, selanjutnya kita bisa cek masing-masing. Untuk AP1 sudah terkoneksi dari WDS1 dan WDS2. Untuk mesh portnya ada 3 komponen, dari WDS1, WDS2, dan LAN. Oke, untuk sementara LAN-nya kita delete dulu, nanti akan kita tambahkan. Oke, buka AP2, kita masukkan portnya juga. Pastikan port WDS1 dan WDS2 ada dalam port mesh di AP masing-masing AP. Oke, kita lihat di portnya WDS1 dan WDS2 sudah dynamic. Oke, kita make sure kan dulu, kita tambahkan WLAN pada masing-masing AP. Oke, AP3 sudah kita tambahkan WLAN. Untuk AP2 juga kita tambahkan WLAN-nya pada mesh. Oke, begitu juga untuk AP1. Oke, kita tambahkan dulu WLAN 1 pada mesh. Oke, untuk saat ini yang perlu kita tambahkan pada AP1 adalah WLAN diberikan IP. Misalnya IP saya beri 172.10.10.1/24 pada mesh, karena tidak memakai WLAN lagi, karena WLAN sudah terhubung menjadi mesh. Oke, kemudian kita tambahkan IP, kemudian kita masuk ke dalam root. Kita cari rootsnya gimana. Oke, nah kita tambahkan gateway pada root. Kebetulan saya mengganti 192.168.41 sesuai dengan gateway yang didapatkan dari modem atau dari router. Nah, kebetulan IP ether saya itu sama dengan gateway. Akan kita ganti menjadi 6. IP-nya bebas mau ganti 6 atau ganti 3 asal bukan IP1, karena IP1 punya gateway. Oke, kita apply, sudah oke. Dan reachable di Ether 1, menandakan bahwa Ether 1 sudah mendapat jaringan internet. Baik, sudah itu kita tambahkan DNS. Saya memakai DNS OpenDNS dari Google, yaitu 8.8.8.8 atau 8.8.4.4, atau tambahkan juga gateway-nya.
Jangan lupa low remote request-nya dicentang karena mempermudah untuk penambahan DHCP. Ya, kita tes dulu, buka new terminal. Kita akan ping ke OpenDNS tadi yang punya Google 8.8.8.8. Oke, sudah jalan internetnya. Artinya sudah benar mendapatkan internet dari router atau modem. Kemudian untuk firewallnya kita akan tambahkan NAT-nya. Kita arahkan dari source NAT-nya. Untuk action kita ganti menjadi masquerade. Out interface-nya menjadi Ether. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan DHCP server. Tinggal kita tambahkan DHCP server dengan mengklik DHCP setup. Kita ganti DHCP interface-nya menjadi mesh, kita next-kan saja. Ya, nah DNS server yang seperti yang kita tadi ganti sudah otomatis di sini, jadi lebih mudah. Untuk tahap ini sih sudah selesai untuk settingannya. Oke, kita cek lagi apakah ada yang terlewati. Oh, jangan lupa untuk menambahkan masing-masing alamat IP pada AP2 dan AP3. Maksudnya supaya mempermudah untuk melakukan setting atau membuka melalui Winbox. Oke, kita cek lagi. Kita buka AP2-nya, benar portal mesh-nya. Tulisannya sudah benar, kita cek. Ternyata ada di WiFi namanya portal mesh. Kita coba konekkan. Oke, kita tunggu saja. Kebetulan saat ini saya belum memakai security, hanya untuk mengetes. Oke. Ya, kita matikan dulu network yang tadi. Kebetulan saya tadi memakai jaringan LAN untuk mempermudah settingan. Oke, semuanya akan mati karena kita memakai jaringan yang berbeda. Oke, kita masuk lagi. DHP1 sudah berhasil. Kemudian kita tes. Kita tes pakai speed test ya. Oke, speedtest.net. Oke, kita klik go. Oke, dan jalan untuk speed test kira-kira kisaran di sekitar 8 atau 9, sebetulnya sih sampai 10, kebetulan yang sesuai dengan yang kita ambil. Untuk downloadnya dan untuk uploadnya berkisaran sekitar 4 megaan. Oke, kalau sudah sampai saat ini, sampai sekarang sudah bisa semua, berarti untuk portal mesh Anda sudah berhasil. Kita cek untuk IP-nya, dapatnya apakah sesuai dengan portal. Baik, betul di 172.10.10.1 sesuai dengan yang kita buat. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan klik di kolom komentar. Dan untuk setting hotspot mikrotik mesh WDS ini sudah saya paparkan, dan semoga Anda mencobanya di tempat kerja Anda. Terima kasih. Jika Anda suka dengan konten kami, silahkan subscribe, share, like, dan komen, serta tekan tombol notifikasinya